Terima kasih semuanya teman-teman. Saya Hendra, mungkin kita perkenalan dulu kali ya. Jadi saya Hendra, saya basically solution engineer dari HashiCorp ya. Pengalaman kerja ya, saya bisa dibilang 10 tahun ada di application development gitu ya. Dan 5 tahun terakhir ya saya di cyber security sama di automation. Gitu, kalau buat teman-teman yang mau add LinkedIn saya, boleh silakan. Bisa di scan barcode ya. Atau bisa search juga Hendra Destanto gitu ya. Itu di LinkedIn profile saya. Gitu. Nah, dulu pas ketika saya bicara ya awal-awal ya, semua tuh pada bilang kalau misalnya kita mau start sesuatu, kita start sama news dulu ya, yang mengagetkan gitu ceritanya. Jadi ini kita tuh sebenarnya punya survei gitu. Sebenarnya ketika kita ngelakuin survei ini, orang tuh ada bilang seberapa banyak waste kita bilang ya. Jadi resources yang kita sia-siakan sebetulnya, yang menyebabkan cost membludak lah kita bisa bilang. Jadi menurut survei kita, itu tuh untuk worldwide-nya, itu tuh ada sekitar 195 billion US dollar waste yang berhasil di-detect. Dan dari hasil semua itu tuh 94% itu tuh terjadi di semua organization gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman yang ngerasa organization gua kok kayaknya over budget gitu ya, tenang, nggak sendirian gitu ceritanya. Jadi ada 94% lain yang juga dia over budget basically, gitu ya. Dan dari 94% itu, ya kita bisa bilang 34% itu tuh dia tuh tahu kalau ini adalah cloud waste, gitu ya. Lalu cloud waste itu apa aja sih, gitu ya. Jadi cloud waste itu terbagi menjadi bisa dibilang beberapa faktor gitu yang berkontribusi gitu ya. Yang pertama itu adalah resource provisioning yang terlalu gede gitu. Jadi ini sebenarnya common, jadi dari teman-teman aplikasi, karena saya juga dulu di application development gitu ya. Ketika ada komplain, kenapa websitenya lambat nih? Cara yang paling gampang pertama adalah kita naikin CPU-nya gitu ya. Dari 4 CPU, dari requirement mungkin, saya naikin aja langsung jadi 8 gitu ceritanya. Jadi mau nggak mau pasti jadi lebih cepat. Atau saya increase memorinya, etc., dan lain sebagainya gitu ya. Dan dari over provisioning resource ini, bisa dilihat dia 50% lebih gitu ya, impact-nya gitu. Jadi dari cloud waste ini 50% use case-nya adalah over provisioning resource gitu. Jadi biasanya kalau dari teman saya ada yang mention, saya ketika jadi SRE DevOps, yang saya lakukan adalah pertama kali adalah untuk cloud gitu ya, saya kurangin dia punya CPU semuanya sampai tim aplikasi teriak gitu. Kenapa aplikasi jadi lambat nih? Lalu saya tambahin dikit. Itu jadi dia nggak over provisioning dia bilang. Coba teman-teman bisa imagine kalau misalnya kita punya 20 server atau 100 server atau 1000 gitu ya. Kalau yang harus kita lakukan praktis seperti itu, pakai waktu berapa lama? Itu yang pertama. Yang kedua adalah idle atau underused resource gitu ya. Jadi idle resource ini juga sebenarnya jadi problem gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, kayak contohnya, kita punya environment development, kita punya environment SIT atau UAT gitu ya, dimana itu pasti nggak akan digunakan terus-terus gitu ceritanya. Cuma ketika kita lihat ini di long range atau kita lihat di jangka panjang gitu ya, ketika apa namanya istilahnya di proses SDLC ketika dia udah lewat gitu, pertanyaannya apakah resource ini emang mau kita simpan gitu. Jadi mungkin dia waktunya kepake 3 bulan, terus 6 bulan nggak dipakai karena udah production, baru nanti kepake 3 bulan lagi ketika dia ada CR gitu ya. Nah ini juga didetect sebagai cloud waste sebenarnya. Apalagi kalau misalnya kita lihat di public cloud sekarang, dia udah, kita bisa mention apa namanya, udah billingnya per hour gitu ya. Itu jadi additional cost kita bisa bilang. Berikutnya itu adalah lack of needed skill gitu.
Jadi punya function beda-beda itu masalah juga. Jadi misalnya kita bicara kita punya public cloud ada di AWS, ada di GCP, ada di Azure gitu ya. Atau yang di Indonesia lagi ada AliCloud gitu. Ataupun kita on-prem di VM atau vSphere gitu ya. Tentu saja stack-nya itu beda-beda di masing-masing environment gitu ya. Ketika kita punya stack yang beda-beda di masing-masing environment itu juga jadi problem sebetulnya. Karena kenapa? Ketika kita mau move, ketika kita mau pindah, bisa jadi dia available di VM tapi nggak available di on cloud gitu kita bilangnya ya. Atau di on-prem nggak available tapi di cloud available gitu. Atau di antara masing-masing public cloud behaviornya jadi beda-beda. Skill orang yang kita harus maintain juga jadinya makin banyak gitu ya. Jadi di misalnya AWS kita harus maintain AWS expert, GCP kita harus maintain GCP expert, Azure juga sama gitu ceritanya. Jadi kita bisa bilang ini juga menjadi suatu problem gitu ya. Ya orang bilang ya sekitar 43% lah gitu isunya. Berikutnya adalah lack of expiration date. Jadi lack of expiration date ini gampang kita bilangnya. Aplikasi deploy, naik ke production, terus ada pepatah mereka bilang kalau nggak rusak jangan disentuh gitu ya. Jadi dibiarin aja terus, nggak ada yang tahu. Mungkin sampai PIC-nya udah keluar pun dari company udah berapa puluh tahun tapi nggak ada yang berani sentuh. Ini server ngapain, aplikasinya apa gitu ceritanya. Ini juga menjadi masalah karena kita punya aplikasi ya, to be honest kita nggak punya expiration date. Jadi begitu juga menjadi problem berikutnya ketika ya misalnya ketika kita bilang kayak contohnya patch gitu ya. Karena aplikasinya udah lama nggak di patch, dia jadinya jadi masalah gitu ya. Terutama juga kalau misalnya kita bilang kayak contohnya untuk development atau SIT ataupun UAT, kita harus ada expiration date atau misalnya POC bahkan. Kita ada POC di suatu company, ada yang lupa dimatiin atau di-terminate dia punya server ketika udah selesai POC-nya. Itu juga menjadi masalah karena balik lagi walaupun murah ya hardware itu limited gitu ceritanya. Nah ini kita balik, jadi kita sekarang bicara HashiCorp. HashiCorp itu sebetulnya apa sih? Jadi HashiCorp ini kita sebenarnya bergerak di bidang automation gitu ya. Jadi kita udah 10 tahun lebih lah kita ada di cloud automation gitu ya. Produk kami sekarang itu dibagi menjadi dua. Kita ada yang namanya infrastructure lifecycle management, ada yang security lifecycle management gitu. Pada kesempatan ini saya akan bahas lebih clear-nya sebetulnya lebih ke arah Terraform-nya yang which is dia masuk ke infrastructure lifecycle management gitu ya. Kita di infrastructure as a code sebetulnya. Jadi kita buat otomasi di mana ketika kita ngelakuin deployment itu akan lebih smooth lah kita bisa bilang ya. Jadi udah nggak perlu lagi ada human touch gitu. Security juga sama. Kita buat seminimal mungkin supaya kita menghilangkan weakest link kita bilangnya. Di mana weakest link itu adalah human balik lagi. Jadi gimana caranya semua itu lebih seamless atau semua itu di-manage oleh mesin. Saya nggak akan go through secara detail untuk masing-masing produk gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan boleh ke booth kami ada di depan gitu ya. Tapi basically Terraform itu adalah untuk provisioning, Packer adalah untuk membuat golden image gitu ya. Lalu untuk Waypoint itu mungkin teman-teman ada yang pernah dengar internal development portal gitu ya. Jadi itu yang adalah UI-nya untuk Terraform basically. Kita juga punya Nomad ini workload orchestration. Untuk Vault, secrets management dan data encryption gitu ya. Mereka bergerak untuk PDP ini, terutama banyak yang udah menggunakan. Boundary ini adalah secure remote access, jadi kalau misalnya kita mau akses ke kita punya server, tapi kita nggak perlu nggak perlu ada IP address gitu, kita nggak perlu tahu atau kita mau remote ke kita punya Kubernetes tanpa kita harus open atau expose seluruh cluster. Boundary ini juga bisa lakukan. Dan lalu yang terakhir adalah produk kita yang kita punya konsul gitu ya. Konsul di mana dia itu berguna untuk melakukan service discovery dan juga service mesh gitu di dalam semua environment kita. Mau di public cloud, di VM, ataupun misalnya kita bilang di Kubernetes gitu ya. Dia bisa bikin semua service saling interaction dengan menggunakan service name gitu ya. Jadi dia lebih gampang. Itu basically adalah network automation juga.
Lalu mungkin buat teman-teman yang belum tahu, HashiCorp ini kita semua produk kita rata-rata itu open source. Dan produk kita itu setahun kira-kira ada 450 juta lebih download. Kita juga punya customer, enterprise customer ini yang berbayar itu ada sekitar 4.300 lebih. Dia dari 4.300 lebih itu, 430-nya sebenarnya adalah Global 2000 customer. Jadi dia udah yang multinational company, kita mungkin bisa bilang. Salah satunya mungkin yang teman-teman sering lihat, kayak contohnya GitHub gitu ya. Dia merupakan pengguna HashiCorp juga, Starbucks Coffee, Vodafone gitu ya, atau yang suka main game, ada Ubisoft, Roblox gitu ya. Dia juga salah satu pengguna HashiCorp produk. Booking.com yang suka traveling gitu, pasti pernah dengar, dia juga pengguna HashiCorp Stacks gitu kita bisa bilang. Jadi mereka menggunakannya lebih dari satu produk kita bisa bilang. Jadi mungkin karena hari ini topiknya adalah teman-teman mungkin semua udah pada tahu Terraform, terutama yang teman-teman yang udah ngelakuin DevOps sudah lama gitu ya. Tapi biasanya menjadi masalah ketika mau coba convince manajemen, saya mau gunain Terraform nih gitu misalnya. Biasanya manajemen bilang, oh ini terlalu terlalu technical dan mungkin yang cara yang sekarang juga aman-aman. Pakai klik gampang semua orang bisa gitu ceritanya. Kelebihan Terraform apa gitu. Jadi balik lagi kalau misalnya kita bilang Terraform value itu ada di 3 hal ini. Yang pertama tentu saja adalah cost gitu ya. Jadi kita bisa dengan Terraform, kita bisa yang namanya kita eliminate over provisioning yang pertama. Karena semuanya udah di-define by code. Kita juga bisa prevent yang namanya orphan infrastructure gitu ya. Jadi yang nggak ada ya infrastruktur yatim lah kita bisa bilang, yang nggak ada orang tuanya gitu atau nggak ada PIC-nya. Itu kita bisa dengan gampang kita remove dengan Terraform. Yang kedua itu adalah dari sisi risk-nya. Dengan Terraform kita bisa enforce certain policy sebelum kita lakukan deployment gitu. Jadi udah nggak ada ceritanya lagi ada human error nih. Ketika kita ngelakuin deployment, oh ternyata nggak sengaja kayak expose ke public IP nih. Jadi kena serang, masuk ransomware misalnya. Itu bisa dicegah gitu dengan adanya policy dari Terraform sendiri. Terraform juga bisa detect dan remediate brief kita bisa bilang. Brief ini maksudnya apa? Brief ini adalah yang tadi saya sempat bilang pertama kali. Dari teman-teman developer bilang requirement-nya 4 CPU gitu ya. Tiba-tiba ada komplain lambat nih. Jadi saya naikin manual ke 8 CPU. Terraform bisa kasih notification. Ada yang ubah nih dari 4 CPU jadi 8 CPU. Ke PIC-nya masing-masing tentu saja gitu ya. Berikutnya speed jelas ya. Jadi dengan adanya Terraform kita bisa eliminate ticketing proses ceritanya. Jadi udah nggak perlu lagi namanya misalnya contoh, saya mau bikin server nih gitu ceritanya. Saya harus minta teman-teman infra atau teman-teman network untuk ngerjain. Ternyata teman-teman network lagi cuti. Atau misalnya untuk teman-teman security, open firewall lagi not available. Perlu diajak meeting dulu, tunggu. Nah dengan adanya Terraform, kalau semua udah template, ini kita bisa eliminate isu-isu ini tadi. Kita juga bisa bikin shared service basically. Jadi shared service itu apa? Jadi kalau misalnya kita udah bilang, misalnya contoh, kita ngomongin storage kan ada multiple kan. Nggak mungkin tim aplikasi developer dia tahu gitu maksudnya, oh storage-nya harus RAID 1, RAID 2, atau mereknya harus HPE, atau misalnya mereknya harus S3 Huawei dan lain sebagainya. Itu teman-teman developer nggak perlu tahu sebetulnya. Mereka cuma perlu tahu apakah storage-nya untuk storage atau yang low latency nggak perlu tinggi-tinggi throughput-nya, atau dia perlu yang high throughput storage. That's it. Gitu ya. Jadi kita bisa define juga ketika teman-teman developer pakai gitu ya. Mereka tinggal panggil modules namanya. Jadi modules yang privately untuk kita punya organization. Jadi semuanya akan menjadi standard gitu ya. Kita bilangnya shared service gitu. Seperti load balancer juga sama, mereka nggak perlu tahu mereknya apa. Yang mereka tahu adalah mereka butuh load balancer. Tergantung dari teman-teman infra atau teman-teman network yang menyediakan. Gitu ya. Cara hitung ROI-nya seperti apa? Sebenarnya cara hitung Terraform yang berhasil kita hemat, kalau kita lihat dari value-nya itu tuh gampang gitu ya. Dari sisi cost,
Kita cukup lihat dari cloud build gitu ya. Karena dengan adanya Terraform kita bisa lihat sebetulnya. Karena kita udah ada TTL, kita bisa destroy dev SIT-nya, kita bisa lihat seberapa banyak resource yang bisa kita hapus gitu ya. Kalau misalnya lalu kita hitung nih resource-nya berapa persen gitu ceritanya. Kita taruh aja 20% dikaliin cloud bill dari yang teman-teman bayarkan ke masing-masing cloud provider gitu ya. Dan kita akan dapat namanya reduction cost-nya berapa banyak. Oke. Lalu ketika kita bicara speed juga sama gitu ya. Kita lihat dari seberapa banyak tiket atau seberapa banyak change request yang di-open untuk teman-teman infra misalnya, atau teman-teman network, atau teman-teman security. Ada berapa banyak total change request-nya, misalnya kita lihat dalam 1 tahun gitu ya. Lalu kita lihat, sebenarnya dengan sebelum Terraform, biasanya proses ini makan waktu berapa lama? Contohnya misalnya dalam waktu 1 minggu, gitu ya. Lalu kita bandingin dengan Terraform. Ketika Terraform deploy satu aplikasi end-to-end, butuh waktu berapa lama? 15 menit misalnya. Jadi kita udah hemat 7 hari. Dari waktu itu kita tinggal kaliin dengan berapa banyak total tiket yang di-create untuk use case ini. Dua hal tadi, yang use case tadi mungkin kita bisa kaliin dengan main days, misalnya main days vendor standar di organisasi teman-teman masing-masing. Lalu kita bisa gabungkan dan kita hitung gitu ya. Company bisa hemat seberapa banyak. Itu cara-caranya. Jadi kalau misalnya teman-teman somehow ditanya manajemen, justification-nya apa? Justification seperti ini. Gitu ya. Lalu juga saya mau mention ada beberapa hal. Jadi ya balik lagi Terraform ini pada dasarnya kita bisa bilang ada yang open source, ada yang cloud based dan lain sebagainya gitu ya. Tapi gue tahu di sini banyak yang jago-jago gitu basically ya. Jadi biasanya ada yang lakuin tweaking di Terraform-nya gitu misalnya. State-nya saya mau supaya bisa di-manage bareng-bareng, saya mau simpennya di storage terpisah gitu misalnya. Share folder dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang sebenarnya mau saya highlight di sini. Jadi kalau kita ngelakuin DIY biasanya, yang kayak toko di berbagai tempat di Jakarta yang baru buka, Mr. DIY itu ya, do it yourself artinya. Itu ada beberapa cost yang kita nggak kelihatan sebetulnya. Pertama cost R&D, jadi cost product design. Ceritanya yang melakukan custom code dari sisi Terraform-nya, ketika dia perubahan berarti tim ini itu perlu di-maintain sebetulnya. Itu jadi problem dan biasanya nggak ngikut roadmap. Jadi itu menjadi masalah ketika kita bilang ketika versinya upgrade nih apa yang terjadi gitu. That's become a problem gitu ya. Lalu kita bilang operations gitu ya. Jadi kalau semakin banyak kita custom gitu dan kita mungkin bisa bilang tidak mengikuti best practice gitu ya, experience biasanya jadi jelek. Jadi kemarin ada sempat yang nanya sama saya ada deployment Terraform, tapi kenapa ketika saya deploy lambat ya? Mungkin bisa makan waktu beberapa jam gitu. Ketika saya cross check, ternyata dia deploy-nya satu data center. Nah saya nggak tahu di teman-teman kalian ini ada yang deploy satu data center pakai satu main TF-nya Terraform atau enggak gitu ya. Itu juga jadi problem sebetulnya. Karena menurut best practice gitu ya, kita tuh deployment Terraform itu satu application gitu. Jadi per application kita bisa deployment. Selain itu juga kita jadi masalah ketika kita bilang untuk supportnya gitu ya, ada bug fix atau misalnya ada upgrade bisa menjadi problem. Begitu juga dengan compliance. Jadi dengan Terraform ini basically kita bisa membantu teman-teman semuanya sebenarnya supaya kita namanya itu enabling platform team capabilities. Jadi kita bisa add more features dan juga lebih banyak fungsi yang bisa mempercepat pekerjaan teman-teman sekalian sebetulnya. Yang pertama, yang jelas itu kita bisa ngelakuin unified workflow management gitu ya. Terraform juga kita udah bisa ngelakuin policy dan security. Kita juga bisa ngelakuin optimization dan juga bisa melihat visibility sebetulnya. Jadi ada berapa banyak server yang sudah di-deploy gitu ya. Ada berapa banyak resource.
Dan juga dengan Terraform kita bisa lebih reliable dan juga kita scalable, kita bisa mention gitu ya. Selain itu juga kita support untuk governance-nya jadi lebih simple gitu ya, risk lebih rendah dan juga compliance lebih tinggi gitu. Selain itu juga kalau misalnya kita bicara integration ataupun API gitu ya, itu tuh sudah banyak tersedia karena kita punya banyak banget partner ekosistem dan juga kita punya banyak banget integration dengan partner-partner ekosistem kita. Jadi kayak misalnya contoh Okta gitu ya, Splunk, ServiceNow gitu ya, atau Packer untuk ngelakuin patch management misalnya. Ini semua udah tersedia di Terraform Cloud semuanya. Jadi kalau misalnya kita ketika bicara DIY, sebenarnya masalahnya apa sih gitu maksudnya. Jadi kenapa saya sebetulnya pengen teman-teman uh, yang bagian istilahnya kalau mau di adopt di organization, kalau bisa kita jangan ngelakuin yang yang local Terraform deployment sebetulnya. Karena ada beberapa hal yang mungkin bisa dibilang dia akan keluar dari bukan keluar ya, maaf ya, tapi lebih ke arah ketika kita ada DIY itu ada hidden cost, kita bisa mention. Jadi kayak misalnya contoh ketika kita bicara tentang provisioning, kita sebetulnya udah punya roadmap-nya masing-masing. Kita ada dibagi menjadi beberapa stage ya, kita bisa bilangnya. Jadi kita ada stage-nya ketika kita compose atau bikin IAC-nya gitu ya. Terus kita bisa import, sebetulnya kita punya application ceritanya. Jadi dari kita punya application yang kita ada existing gitu ya. Kita nggak harus hancurin dulu, bikin ulang pakai Terraform, tapi kita sebenarnya bisa ngelakuin import resources gitu. Dan juga banyak hal-hal lain juga yang bisa kita lakukan. Jadi basically kita udah punya roadmap-nya semuanya gitu ya. Termasuk juga at the end of the day kita bilang kita mau ngelakuin self-service atau kita enabling yang namanya infrastructure franchise gitu ya. Jadi dengan adanya Terraform ini, misalnya dari teman-teman bisnis mau create server baru gitu ya, yang sudah template, biasanya banyak tuh. Satu organization biasanya ada banyak division, semua division mau bikin typical server yang sama gitu ya. Kita juga bisa yang namanya self-service gitu ya. At the end of the day, enablement gitu ya. Dan balik lagi, kalau misalnya teman-teman melakukan DIY gitu ya, jadi ceritanya versionnya udah terpaut jauh, takutnya yang ini jadinya not available di teman-teman punya Terraform binary lah, kita bisa bilang. Jadi dia saling melebar gitu ya, jadi nggak sama dia punya roadmap structure, kita bisa bilang. Dan itu at the end of the day akan jadi problem. Itu, dan yang akan ya menjadi susah sebetulnya untuk di-fix di kemudian hari. Kita nggak harus juga untuk dari semua roadmap ini kita jalanin semuanya ya. Jadi ceritanya kita bisa aja jalaninnya sedikit demi sedikit gitu ya. Jadi ini semua adalah journey, kita bisa bilang. Jadi kita bisa start dari satu aplikasi ke aplikasi lain. Gitu. Dan tujuannya sebenarnya apa? Gitu. Jadi tujuannya tuh at the end of the day balik lagi ke yang tadi. Yang pertama adalah cost reduction gitu ya. Jadi kita bisa lihat contohnya GitHub. Mereka bisa ngelakuin cost reduction sampai 96% untuk mereka punya load balancing time gitu ya, kita bilangnya ya. Jadi mereka tuh ada isu ketika mereka mau deployment, versioning terutamanya di GitHub itu ya. Banyak orang yang harus involve ceritanya. Tapi dengan adanya Terraform, mereka bisa reduce basically time tadi itu tuh sampai 96% gitu ya. Jadi cost-nya menurun drastis, kita bisa bilang. Begitu juga sama di Vodafone. Dengan adanya Terraform yang enterprise gitu ya basically ya. Di Terraform Enterprise itu kita bisa ada policy gitu ya, policy as a code sebelum kita lakukan deployment gitu ya. Jadi ketika mereka melakukan deployment dengan Terraform, mereka ada policy-nya. Sehingga yang terjadi adalah compliance di Vodafone yang berhasil terdetek itu tuh bisa turun sampai 6 kali dari existing gitu ya.
Jadi mereka bisa 6 kali less compliance issue ketika servernya udah deploy dengan infrastruktur as a code. Jadi lebih simple. Begitu juga dengan Cielo ya. Cielo dengan adanya Terraform, karena mereka deployment cepat, mereka bisa deployment sampai 500% lebih cepat dibandingkan dengan deployment dengan manual click basically. Gitu ya. Sehingga time to market mereka pun jadinya lebih cepat. Jadi ketika ada perubahan gitu ya, mereka berhasil detect, mereka tuh 90% decrease time yang diperlukan untuk ngelakuin deployment. Mungkin itu aja dari saya, dan saya ada demo sedikit sebetulnya. Sebentar ya. Jadi dari tadi ketika saya lagi ngobrol ceritanya, saya itu ada ngelakuin deployment gitu dengan Terraform gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini, dia makan waktu sekitar 12 menit gitu ya. Jadi selama saya presentasi tadi, saya udah run sebelum saya naik. Gitu. Jadi dia makan waktu 12 menit untuk deployment ceritanya dengan Terraform tadi. Dan yang saya bilang ini adalah untuk deploymentnya, mereka deploymentnya bukan satu-satu ya, jadi deploymentnya satu application gitu. Jadi teman-teman juga bisa lihat di application tadi, gitu ya. Di sini saya deploynya, di sini saya deploynya adalah suatu aplikasi yang namanya HashiCorp gitu ya. Kelihatan nggak? Kok? Bentar. Sorry ya, layarnya double nih. Nah, jadi dia deploy-nya itu adalah HashiCorp application. Ini adalah satu aplikasi jadi ini ceritanya ada aplikasi yang bisa dipakai untuk beli kopi ya. Gitu. Jadi di sini kita bisa sign in gitu misalnya. Saya view account gitu ya. Create new account gitu misalnya. Ya, tipikal aplikasi yang ada shopping cart dan lain sebagainya gitu ya. Gitu. Oh, ini cek password karena saya pakainya admin ya teman-teman ya. Ini juga bisa dibuka dari ini, tapi habis ini nanti saya akan tunjukin gimana caranya kalau misalnya saya ngelakuin destroy ya, dia immediately akan hilang ceritanya gitu ya. Nah, lalu sorry, saya skip kali. Jadi ketika saya lihat ini juga, sebentar, Visual Studio saya mana? Oke. Jadi di sini juga saya nggak cuma deploy ini, jadi dia juga udah ada monitoringnya gitu misalnya. Jadi di dalam sini yang 12 menit tadi, dia juga ada Grafana-nya, masih enak, nggak ada request gitu ya. Dan juga dia udah ada konsol untuk service discovery, untuk east-west-nya gitu ya. Jadi di sini juga sudah ada UI-nya. Gitu. Dan juga kalau misalnya teman-teman cek gitu ya, di dia punya instance, sebentar. Jadi ini instance-nya ini saya semuanya deploy di AWS ya. Jadi kalau bisa dilihat di sini, itu ada 7 running EC2 gitu ya. Jadi di sini kita untuk yang dia punya kita udah ada API-nya gitu ya. Dan juga untuk North South-nya, load balancer dari depan kita menggunakan Nginx gitu. Jadi di sini udah merupakan mungkin bisa dibilang full stack application gitu ya. Sorry, mana tadi? HashiCorp ya, hilang. Sebentar, nggak kelihatan. Oh, anyway. Nah, jadi kalau misalnya sekarang ceritanya aplikasi ini ternyata nggak dipakai. Jadi secara perhitungan financial ternyata cost of resources
dibandingkan dengan cost of revenue yang didapatkan dari HashiCorp's application ini. Misalnya kita udah bicara tentang FinOps ya, ternyata dia lebih rugi gitu ya. Jadi yang perlu dilakukan, kita tinggal lakuin Terraform destroy sebetulnya dari aplikasi tadi. Jadi ketika saya lakukan kemana ya? Bentar, hilang. Sorry ya. Jadi ketika saya lakukan di sini, kita tinggal Terraform destroy. Ini basically dia akan, kita mungkin bisa bilang dia akan menghilangkan semua aplikasi tadi yang udah di deploy di situ. Dan plus poinnya adalah ketika kita bicara tentang jadi ketika kita coba lihat dari ketika kita deploy, jadi ini semuanya saya deploy dengan Terraform Cloud ya teman-teman ya. Sorry. Sebentar. Jadi intinya adalah dengan kita deploy dengan Terraform Cloud ini, sebetulnya kita bisa detect ada berapa banyak resources yang kita udah deploy gitu ya di dalamnya. Nah ini, sorry ya. Di sini teman-teman bisa lihat, jadi kita bisa lihat usage gitu di sini. Jadi di sini kita akan lihat sebenarnya dia ada sekitar 58 gitu ya usage dari resource tadi gitu. Kita juga bisa lihat di workspaces gitu ya, yang HashiCorp's application ini tadi, itu kita bisa lihat ternyata dia resource-nya ada 53 gitu ya. Dan semua output kita juga bisa lihat yang tadi. Jadi dia kasih outputnya, gimana caranya kita mau akses aplikasinya, akses Grafana dan lain sebagainya. Itu ceritanya. Dan dengan Terraform Cloud juga sebenarnya ini free ya, nggak berbayar ya ceritanya. Jadi untuk Terraform Cloud ini dia tiernya masih free sampai kita deploy 500 resource sebetulnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat impact-nya untuk organisasi teman-teman bisa pindahin sebetulnya Terraform existing yang ada di on-prem gitu ya, atau yang di local laptop. Kita bisa arrange dia punya remote backend ke arah yang di cloud gitu ya. Nah nanti Terraform balik lagi dengan adanya Terraform Cloud ini tadi, kita bisa pakai semua feature enterprise kita bisa bilangnya. Bisa notification gitu, jadi kalau ada perubahan bisa dapat Slack message gitu ya, atau bisa dapat webhook dari Teams. Kita juga bisa ngelakuin reflection, kita juga bisa ngelakuin multiple things gitu ya, yang tidak available untuk Terraform open source basically gitu. Nah tadi saya udah sempat destroy ya, kita coba lihat. Sorry ya, ini mana sih dia punya windownya hilang. Sorry ini ternyata belum di yes. Nah jadi kalau misalnya teman-teman deploy-nya satu application, jadi segampang itu ketika kita mau remove application-nya. Jadi ketika kita deploy, dia deploy seluruh application, ketika kita remove, dia akan remove seluruh application. Jadi kalau misalnya teman-teman punya dev, udah nggak perlu takut lagi nih. Kalau misalnya saya remove dev application saya, kalau misalnya ada yang ke remove punya orang lain, gimana ceritanya? Ini udah nggak perlu worry lagi karena semuanya udah di dalam code, kita bisa bilang. Jadi ketika kita mau ngelakuin destroy gitu ya, kita cukup destroy di satu line itu tadi aja, Terraform destroy gitu ya. Nanti dia akan automatically remove semuanya. Dan ketika dia remove semuanya, kita bisa cek langsung. Sebetulnya di AWS pun, mana AWS saya tadi? Di AWS pun kita tinggal refresh dan dia akan remove sendiri gitu ya ceritanya. Jadi udah nggak ada lagi statusnya dan semuanya udah terminated
gitu. Jadi dengan cara yang seperti ini, sebetulnya teman-teman akan bisa hemat cloud cost-nya dan cukup banyak gitu ya. Dan ketika kita mau melakukan deployment juga jadinya lebih cepat. Jadi tadi saya deploy 7 server gitu ya, beserta semua aplikasi di dalamnya, ada Grafana, ada Consul gitu ya, ada Nginx dan lain sebagainya. Dan juga Hashcaps application, makan waktu ya sekitar 12 menit. Gitu ceritanya. Jadi secara architectural wise gitu ya, itu adalah gimana caranya kita bisa deploy satu application dari end to end gitu. Oke, palingan itu aja dari saya. Terima kasih teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh silahkan langsung ke booth saja kali ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Hendra Tanto. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian, Sobat IT. Pak Hendra Tanto jangan kemana-mana, tetap di atas panggung. Karena kami dari DevOps Days Jakarta 2024 akan memberikan plakat sebagai rasa terima kasih karena sudah mau sharing. Seperti yang disebutkan sama Pak Hendra Tanto bahwa kalau seandainya tadi masih ada pertanyaan-pertanyaan nih yang mau disampaikan kepada tim dari HashiCorp, silakan bisa langsung menuju ke booth showcase-nya yang ada di area foyer. Nanti